Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah panduan membangun kekayaan yang, jujur aja, lumayan agresif, kontrarian, dan benar-benar menolak saran keuangan tradisional yang sering banget kita dengar. Jadi, siapkan diri kalian ya, karena materi yang kita bahas kali ini bakal menguji ulang cara berpikir konvensional kita soal uang dan investasi. Coba deh renungkan pertanyaan ini. Gimana kalau semua saran keuangan yang kalian dengar selama ini tuh ternyata keliru? Kosongkan dulu pikiran kalian sejenak. Bayangin, gimana kalau hal-hal yang selama ini dianggap wajar atau wajib banget dilakukan, kayak ambil KPR atau mencicil mobil, sebenarnya cuma bikin energi finansial kita bocor pelan-pelan tanpa kita sadari. Serem juga kan? Oke, langsung aja kita bedah materinya. Ada 5 poin utama hari ini: konsep uang sebagai energi, tingkatkan nilai dan pendapatan, jauhi segala perangkap hutang, bangun fondasi finansial kokoh, dan terakhir, fokus investasi tanpa diversifikasi. Kita mulai dari konsep paling dasarnya dulu ya. Bagian pertama, konsep uang sebagai energi. Ini adalah paradigma baru di mana kita harus melihat uang dari kacamata yang sangat sekali berbeda. Jadi gini, uang itu sama dengan energi, sesimpel itu. Uang adalah kapasitas kita untuk menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan kekuatan finansial. Menurut pandangan ini, tujuan puncak dalam membangun kekayaan adalah gimana cara kita memproduksi energi tersebut, menjaganya supaya nggak bocor sia-sia, dan ujung-ujungnya menyalurkan energi itu dengan sangat efektif. Masuk ke poin kedua, yaitu tingkatkan nilai dan pendapatan. Nah, disinilah cara kita memproduksi energi itu. Bukannya cuma pusing mikirin cara menekan pengeluaran sekecil mungkin. Alat paling kuat buat bikin kita kaya ya ningkatin pemasukan secara agresif. Terus gimana nih kebiasaan atau cara ekstrimnya? Pertama, turunkan ego. Kita harus jujur sama kondisi finansial kita sekarang. Kedua, kasih nilai terbaik dan tak tergantikan di pekerjaan atau bisnis kalian. Kenapa? Karena potensi pendapatan itu sifatnya unlimited alias nggak terbatas. Targetnya jelas banget, naikkan nilai diri, perbesar arus kas bulanan, dan dorong persentase tabungan atau saving rate kalian sampai titik maksimal. Lanjut ke bagian ketiga, jauhi segala perangkap hutang. Ini ibarat strategi bertahan hidup yang sempurna. Percuma banget kan kita capek-capek memproduksi banyak energi, kalau ujung-ujungnya energi itu bocor karena pertahanan finansial kita hancur lebur gara-gara hutang. Coba kita bandingin. Saran tradisional biasanya nyuruh kita cepat-cepat beli rumah, pakai KPR, dan nganggap hutang itu hal yang wajar. Tapi strategi ini justru nolak mentah-mentah. Aturannya, jangan pernah berhutang, jauhi KPR. Menyewa rumah atau ngekos itu justru dinilai jauh lebih cerdas buat menyemat energi kalian karena bayar bunga KPR itu hanyalah kebocoran energi masif yang cuma bikin bank makin kaya. Kenapa nyewa dibilang cerdas? Ada alasan ekonomi yang sangat logis dari sumber kita. Yield atau imbal hasil properti di Indonesia saat ini tuh di bawah 5%. Dengan persentase sekecil itu, mengunci modal besar kalian ke sebuah bangunan fisik lewat hutang, itu ibarat bunuh diri finansial. Jadi ingat ya, nyewa itu bukan berarti buang-buang uang, melainkan langkah krusial buat menyelamatkan energi kalian. Buat ngasih gambaran yang lebih nyata, ada satu cerita menarik nih. Ada seorang miliarder yang punya rumah megah di Menteng, tapi dia malah milih nyewa villa secara nomaden, pindah-pindah di Bali setiap 3 bulan. Ini benar-benar jadi bukti kalau kelompok orang super kaya aja pakai sistem sewa, supaya kekayaan mereka tetap cair, fleksibel, dan nggak mati terkunci di satu aset bangunan aja. Sekarang masuk ke bagian keempat, bangun fondasi finansial kokoh. Energi yang udah kalian kumpulkan dan selamatkan dari hutang tadi, sekarang harus diubah jadi benteng pertahanan yang nggak bisa runtuh. Nah, kita harus luruskan satu miskonsepsi besar di masyarakat. Banyak banget yang ngira kalau rumah fisik itu adalah fondasi finansial. Padahal nyatanya, enggak sama sekali. Kalau amit-amit kalian kena PHK atau bisnis hancur, rumah KPR kalian bisa dengan gampang disita bank. Itu murni liabilitas loh, bukan bantalan keamanan. Terus, seberapa besar fondasi finansial yang disarankan? Angkanya mungkin bakal bikin kalian kaget. Hitung berapa jumlah uang tunai yang menurut kalian cukup buat nutupin seluruh biaya hidup selama 2-5 tahun ke depan, lalu kalikan 2. Yap, beneran dikali 2. Kenapa? Buat penyesuaian terhadap inflasi. Segede itulah target uang tunai masif yang harus kalian siapin.
Fondasi raksasa ini punya karakteristik khusus. Dia wajib 100% liquid alias dalam bentuk uang tunai murni atau setara kas. Bayangin deh, kalau kalian punya bantalan segede ini, kondisi psikologis kalian bakal berubah total. Kalian bakal ngerasa super bebas dan aman kalau sewaktu-waktu kena PHK, bikin kalian kebal dari guncangan ekonomi. Dan yang paling penting, fondasi ini adalah syarat mutlak sebelum kalian boleh mulai berinvestasi. Oke, bagian kelima sekaligus langkah terakhir. Fokus investasi tanpa diversifikasi. Kalau pertahanan udah sempurna, saatnya kita ngambil posisi menyerang layaknya seorang penembak jitu. Selama ini kita selalu diajarin buat nyebar uang kita ke banyak keranjang kan? Portofolio diversifikasi, dibikin irisan kecil-kecil biar aman. Nah, lucunya, panduan ini malah nyaranin hal yang sangat kontrarian. Ciptakan portofolio yang super terpusat, di mana kalian menghantamkan hampir seluruh energi investasi kalian ke dalam satu irisan yang gede banget. Gimana cara eksekusinya? Sangat sistematis. Pertama, pilih cuma satu industri aja, entah itu properti, saham, atau kripto. Kedua, dedikasikan waktu buat pelajari dan kuasai bidang itu seumur hidup, sampai kalian benar-benar jadi ahlinya. Dan ketiga, begitu kalian nemuin aset yang benar-benar undervalued atau harganya jatuh di bawah nilai aslinya, hantam, masukin semua konsentrasi energi kalian ke situ. Pasti kalian mikir, wah, main di satu titik itu kan berisiko banget. Nah, disinilah logika utamanya menyatu. Kalian bisa dan berani bersikap sangat agresif tanpa diversifikasi justru karena risiko kebangkrutan kalian udah sepenuhnya di-cover sama fondasi finansial raksasa di langkah sebelumnya. Kalaupun investasi kalian anjlok 50%, kalian nggak bakal hancur karena biaya hidup kalian udah aman terjamin buat bertahun-tahun ke depan. Gila ya, panduan ini benar-benar ngelawan arus utama. Mulai dari ngubah mindset kita soal uang, nolak hutang secara ekstrim, numpuk uang tunai sebagai benteng, sampai investasi gaya sniper yang super fokus. Nah, sekarang pertanyaan terakhir buat kalian renungkan. Setelah kalian punya fondasi finansial yang benar-benar nggak bisa goyah, apakah kalian berani ngambil risiko eksponensial kayak gini? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah materi ini. Semoga pembahasan kita membuka wawasan baru, dan sampai jumpa.